Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan kesehatan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang ta'rif al-insan atau pengertian manusia berdasarkan agama Islam. Ta'rif al-insan secara etimologi atau bahasa, ta'rif itu memiliki arti mengetahui, sedangkan secara makna keseluruhan, ta'rif itu pengertian, definisi, atau penjelasan secara jelas, pengenalan secara jelas. Sedangkan al-insan itu berasal kata dari nasya melupakan, anasa itu melihat, beradab dan bersahabat, dan anisa jinak atau ramah. Jadi secara keseluruhan makna al-insan adalah menyatakan manusia secara utuh berserta dengan fitrah manusia itu sendiri, seperti memiliki akal, tidak luput dari kesalahan, memiliki hawa nafsu, dan beradab. Dalam Al-Quran itu sendiri, manusia itu disebut dengan ada beberapa sebutan. Pertama, al-insan, Anas, dan Bani Adam. Anas itu memiliki atau menyatakan manusia sebagai makhluk sosial dan hidup berkelompok. Biasanya penyebutan ini itu selalu dibarengi dengan perintah atau instruksi anjuran yang harus dilakukan oleh manusia itu sendiri. Sedangkan al-insan itu mengacu kepada manusia yang memiliki akal sehat, memiliki hawa nafsu, dan memiliki logika untuk makhluk sebagai makhluk yang berpikiran. Sedangkan satu lagi yaitu Bani Adam. Bani Adam ini mengacu kepada manusia yang memiliki leluhur yang ujungnya itu kepada Nabi Adam sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, balik lagi ke ta'rif al-insan. Sehingga ta'rif al-insan ini memiliki arti yaitu penjelasan, pengertian atau definisi manusia, yang mana manusia itu sendiri untuk apa diciptakan, tujuan dari penciptaan manusia, dan tugas apa yang diemban oleh manusia itu sendiri ketika hidup di dunia. Oke. Dalam penciptaannya manusia itu tersusun dari 3 unsur. Ada tanah, turab, kemudian setetes air mani atau nutfah, dan ar-ruh atau jiwa. Unsur penciptaan manusia terdiri dari 3 unsur yaitu tanah, ruh, dan air mani. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan 3 unsur tersebut dalam Al-Quran. Pertama, tanah atau at-turab dalam surat Al-Hajj ayat 5 yang berbunyi, ya ayuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'asi wa inna khalaqnakum min turab, yang artinya manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu Nabi Adam dari tanah. Kemudian manusia tercipta dari setetes air mani atau nutfah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Insan ayat 2 yang berbunyi, inna khalaqnal insana min nutfatin amsaj nabatalihi faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur. Kami mengujinya dengan perintah dan larangan sehingga menjadikannya manusia dapat mendengar dan melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh kepada manusia ketika masih dalam kandungan. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat
Al-Hijr ayat 29 yang berbunyi fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku ini Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kejadian atau peristiwa dan telah meniupkan ruh kepada ciptaanku dalam hati manusia, ke dalam jasadnya, tubuh, maka bersyukurlah manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Bersujud atau sholat. Nah, itulah 3 ayat tentang unsur penciptaan penciptaan manusia yang terdiri dari tanah, ruh, dan nutfah atau air mani. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tujuan penciptaan manusia dan fungsi atau tugas manusia di muka bumi itu sendiri. Tujuan penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 yaitu yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insi illa liya'budun, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya adalah manusia dan jin ditugaskan untuk beribadah atau menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah menjalankan apa yang diperintahkan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekaligus menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk beribadah atau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada saja tantangan dan rintangan yang harus kita lalui. Terlebih untuk menjalankan ketakwaan ini kita harus istiqomah dan tahu konsisten. Kemudian fungsi atau tugas penciptaan manusia itu sendiri adalah sebagai khalifah di muka bumi itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, aku hendak menjadikannya manusia seorang khalifah di muka bumi. Khalifah yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 30 ini adalah manusia sebagai pengelola penata kehidupan di muka bumi ini, sebagai wakil Allah di muka bumi ini. Dalam hal apa? Yaitu dalam hal untuk menegakkan keadilan, menjaga sumber daya alam, memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri, dan menegakkan hukum-hukum Allah dalam berkehidupan manusia atau sosial itu sendiri, dan menghindari atau menjauhkan dari manusia yang hendak berbuat kerusakan, menghancurkan apa yang telah Allah ciptakan di muka bumi itu sendiri. Dan ini dalam Islam atau dalam secara umum Allah Subhanahu wa taala telah membekali manusia dengan 3 tools atau 3 unsur penting untuk menjalankan tugas dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Apa saja 3 tools itu? Yaitu pertama ada hati, al-qalbu, kedua ada akal, kemudian ada 3 al-jasad. Al-qalbu yang dimaksud dalam Islam atau dalam konsep agama Islam ini adalah al-qalbu bukan organ tubuh manusia, hati atau liver dalam bahasa medis. Tetapi qalbu yang dimaksud adalah hati yang dapat mencangkup apa yang dirasakan oleh manusia itu sendiri, atau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh manusia lain atau di lingkungan sosial itu sendiri, yang artinya apa? Yang artinya untuk berempati sesama manusia. Dan al-qalbu juga menjadi tempat untuk kita memiliki niat, menjaga tekad, dan untuk selalu bersemangat dalam menjalani hidup ini. Al-aqlu atau akal adalah tempat untuk menerima segala ilmu pengetahuan yang kita dapat selama hidup di muka bumi,
ilmu pengetahuan untuk menjalankan tugas yang diemban dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan untuk tempat untuk bagi manusia sebagai kerangka berpikir. Nah, yang terakhir al-jasadu. Al-jasad adalah media untuk menjalankan apa yang diniatkan oleh hati dan apa yang telah dipikirkan oleh akal. Nah, sehingga al-jasadu ini sebagai pelaksananya, dan tiga unsur ini diharuskan, diwajibkan, dan sangat dianjurkan untuk saling tersinkronasi atau searah, memiliki tujuan yang sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan tugas apa yang diamanahkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan penciptaan dan tugas manusia itu sendiri. Terakhir, manusia merupakan makhluk yang paling sempurna. Mengapa demikian? Karena manusia dibekali oleh akal yang mana dapat membimbing kita untuk menjalani hidup di muka bumi ini. Dan yang terutama, akal dapat digunakan untuk memenuhi atau menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi khalifah di muka bumi ini. Dan akal juga yang membedakan manusia dengan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan yang lain, seperti hewan, kemudian tanaman, apapun itu, karena akal dapat membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang harus dilaksanakan menjadi ibadah, mana yang dijauhi karena larangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan murni dari saya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.